Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mohon maaf Pak Muis baru sempat kirim ya videonya. Nanti anak-anak silahkan putar video ini. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanti japri WhatsApp Pak Muis ya. Jangan ragu, jangan sungkan ya. Kalau memang ada yang masih belum jelas dengan materi yang Pak Muis sampaikan, silahkan japri via WhatsApp ke Pak Muis ya. Selamat menyaksikan videonya, selamat belajar, selamat menyimak. Mudah-mudahan materi yang Pak Muis sampaikan dapat dimengerti dengan baik. Dan satu lagi semangat untuk PAT-nya ya, penilaian akhir tahun. Mudah-mudahan usaha kita tidak mengecewakan. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan itulah yang nantinya akan kita dapatkan hasilnya ya. Jadi semaksimal mungkin anak-anak belajar, tidak hanya pelajaran Al-Quran saja, pelajaran yang umum juga. Mudah-mudahan anak-anak bisa memaksimalkan diri untuk belajar dan mudah-mudahan nilainya juga memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Lahab. Ini adalah surat yang bercerita tentang paman jahat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah pertama kali memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyerukan Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendaki Bukit Sofa dan berseru ke seluruh penduduk Mekah. Ketika mereka berkumpul mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, "Bagaimana menurut kalian jika ada musuh di balik bukit ini? Apa kalian akan percaya?" "Tentu saja kami akan mempercayaimu, wahai Muhammad," kata mereka. "Kami tidak pernah mendengarmu berbohong," tambah mereka. Saat itulah Nabi Muhammad SAW berkata, "Allah telah menjadikanku pemberi peringatan terhadap hukuman menyakitkan yang akan datang." Ini adalah kesempatan bagi semuanya untuk menjadi muslim. Tapi Abu Lahab yang merupakan paman Rasulullah berdiri dan berteriak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Tabban lak wahai Muhammad," yang berarti binasalah engkau wahai Muhammad. Subhanallah, sebagai balasan kutukan Abu Lahab, Allah menurunkan surat Al-Lahab. Di surat ini, Allah mengatakan bahwa Abu Lahablah yang akan binasa dan dihukum atas tindakan jahatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak hari itu, Abu Lahab menunjukkan sikap kebencian dan murka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh muslim. Dia juga melakukan banyak hal tercela dan jahat kepada mereka. Sekarang setelah kita tahu mengapa Allah menurunkan surat Al-Lahab, ayo kita bersama belajar kata-kata luar biasa surat ini. Ayat 1. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Karena Abu Lahab mengutuk Nabi Muhammad SAW, Allah lalu mengutuk Abu Lahab. Kata tabbat dan watab dalam ayat ini berarti binasa dan mati perlahan. Subhanallah, itulah yang akhirnya terjadi pada Abu Lahab. Dia menjadi sangat sakit dan terkena penyakit kulit yang berbahaya, sehingga seluruh tubuhnya dipenuhi lepuh yang besar, dan dia pun akhirnya wafat. Ini adalah hukuman dari Allah atas segala perbuatan buruk dan jahatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 2. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yang artinya, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
Abu Lahab adalah orang yang sangat populer dan kaya. Dia percaya bahwa uangnya akan menyelamatkannya dari hukuman pada hari penghakiman. Tapi di ayat ini Allah mengatakan bahwa dia salah. Hanya dengan menjadi muslim yang baik, kita akan selamat dari hari yang mengerikan itu. Ayat 3. Sayasla naron zata lahab, yang artinya, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan karena Abu Lahab suka memamerkan namanya Lahab, yang berarti api, Allah mengatakan bahwa dia nanti akan terbakar di dalam api yang bergejolak. Ayat 4. Wamro'atuhu hammalatal hatob, yang artinya, dan istrinya pembawa kayu bakar. Istri Abu Lahab juga akan masuk ke dalam api karena dia juga melakukan perbuatan jahat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sering menyebarkan potongan kayu tajam dan berduri di depan rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencoba mencelakai beliau. Jadi sebagai hukuman, Allah akan membuatnya membawa kayu bakar di neraka. Ayat 5. Fi jidiha hablum mim masad, yang artinya di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Istri Abu Lahab menjual kalung mahalnya dan menggunakan uangnya untuk semakin mencelakai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia menggunakan kalungnya untuk kejahatan, maka Allah membuatkannya kalung dari api sebagai hukuman. Demikianlah anak-anak, sekarang kita paham arti surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu istimewanya sang Rasul bagi Allah, sehingga jika siapapun mencoba mencelakainya, mereka akan binasa dan dihukum di neraka seperti Abu Lahab dan istrinya. Sekarang, ayo kita membaca surat Al-Lahab bersama-sama. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron zata lahab. Wamro'atuhu hammalatal hatob. Fi jidiha hablum mim masad. Semoga kalian menyukai pelajaran penting dari surat Al-Lahab. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi Quran Hadis kelas 4 semester 1 tentang memahami isi kandungan surah Al-Kautsar. Berikut audio Quran surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Setelah kita mendengarkan bunyi Quran surah Al-Kautsar, berikut ini isi kandungan Quran surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah surah ke-108, terdiri dari 3 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Surah Al-Kautsar turun sesudah surah Al-Adiyat. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak atau bisa juga diartikan sebagai salah satu nama telaga di surga. Al-Kautsar diambil dari ayat pertama surah Al-Kautsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, alhamdulillah pada kesempatan ini Pak Muis bisa membuat video ini. Video pembelajaran kaitannya dengan bab terakhir kelas 3 yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan di sini Pak Muis akan bacakan ayatnya kemudian akan bahas artinya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Baik, kita akan bahas bersama-sama dari ayat pertama, alif lam mim. Artinya alif lam mim lagi ya anak ya. Zalika itu alkitab, kitab la tidak ada raiba keraguan, fihi fi di dalam hi-nya, di dalamnya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Hudan petunjuk, li untuk al-muttaqin orang mereka yang bertakwa. Jadi hudan lil muttaqin petunjuk bagi atau untuk mereka yang bertakwa. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi dengan al-ghaibi yang gaib, wa dan yuqimuna melaksanakan atau mendirikan as-salat salat, wa dan mimma razaqnahum yunfiqun ya, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, yunfiquna ya. Walladzina yu'minuna, walladzina wa dan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bima unzila ilaika ya, bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ya. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, kepadamu Nabi Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, min qablik ya, sebelum qablika oke ya, sebelum engkau, wa dan bi dengan al-akhirati hari akhir, hum yuqinun ya, yuqinun keyakinan, mereka yakin ya, hum mereka yuqinun. Jadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepadamu di sini munya adalah Nabi Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat, adanya kehidupan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun ya, keyakinan tentang adanya akhirat, kehidupan akhirat. Ulaika mereka itu ala hudan, ala di atas hudan, petunjuk, mir rabbihim min dari rabbihim, rabbi Tuhan, him Tuhan nya Tuhannya ya, wa ulaika wa dan ulaika mereka itu humul muflihun, hum mereka ya, orang-orang yang beruntung. Muflihun itu orang yang beruntung. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kesimpulan dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 surat Al-Baqarah adalah, di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5 jelaskan bahwasanya di dalam kitab Al-Quran, Al-Quran adalah sebagai kitab penyempurna kitab-kitab terdahulu, yaitu Allah menciptakan 4 kitab yang wajib diimani. Yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Daud, yaitu kitab Zabur. Kemudian yang kedua kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu, yaitu Al-Quran, yang dijadikan sebagai pedoman hidup orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya tidak ada keraguan, ya, isinya sebuah betul-betul petunjuk, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka orang yang beriman kepada hal yang gaib. Contohnya apa hal yang gaib itu? Seperti malaikat. Kita tidak melihat malaikat, tapi kita percaya adanya malaikat. Kemudian kita percaya adanya surga, adanya neraka, adanya hari akhir, ya, adanya kehidupan akhirat. Nah, walaupun kita belum pernah bertemu, belum pernah melihat, tapi kita mengimani. Itulah hal-hal yang gaib. Maka disebut dengan orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalat, dan merekalah yang melaksanakan sholat, ya, mendirikan sholat 5 waktu. Jadi sehari semalam itu 5 waktu. Berapa jumlah rakaatnya? 17 rakaat, ya. 4 rakaat sholat zuhur, 4 rakaat sholat asar, 3 rakaat sholat maghrib, 4 rakaat sholat isya, dan 2 rakaat sholat subuh. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan menginfakkan rezeki yang Allah berikan dengan cara apa? Yaitu bersedekah, berinfak, dan berzakat, ya, mengeluarkan zakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, serta kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Sebelum engkau di sini maksudnya sebelum kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, seperti Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Dan mereka yakin akan adanya hari akhirat, ya, mereka mengimani hal yang gaib, seperti percaya dan yakin dengan adanya kehidupan di akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung ada berapa? Pertama, dia meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua, dia melaksanakan ibadah sholat. Dia yakin dengan hal-hal yang gaib. Dia mensedekahkan, menginfakkan, berzakat atas rezeki yang Allah berikan. Kemudian mereka mengimani Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu, ya, dan mereka yakin tentang adanya kehidupan di akhirat, ya. Itu kira-kira arti dari ayat 1 sampai dengan 5 surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham, dan jika ada pertanyaan boleh ditanya via Japri lewat WhatsApp, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.